Hati-hati. Untunglah malam ini pergi Isra Mi'raj, datang caleg. Nanti kalau milih tanggal 14, pilih nomor ini ya. Aku ada 50.000. Dah lah bang, aku sudah dengar ceramah kata Ustadz tak boleh. Maaf. Nah itu mantap berarti. Besok datang lagi 100.000. Maaf bang, ini haram. Ini tak boleh diterima. Aku tak mau. Ustadz sudah bilang tak boleh. Besoknya datang 500.000. Nah ini cocok runding nih bang. Bahaya nih. Rupanya kawan 100, 200 tak nerima. Sekali 500 langsung tangkapnya. Bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Itu uang riswah. Memang setelah saya baca hadis, caleg tak ada berdosa dak. Yang nerima tak berdosa dak. Jadi sogok menyogok itu tak berdosa. Cuma kata hadis finnar, masuk neraka. Berarti tak tanggung-tanggung tuh. Masuk neraka. Artinya kalau menerima suap, memberikan suap, berdosa, enak. Baca istighfar 100.000 kali diampuni oleh Allah. Kalau dia berdosa, malamnya mandi tobat, sholat taubat, diampuni oleh Allah. Tapi ini langsung dibilang ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menerima suap, yang memberikan suap di dalam api neraka. Saya wajib menyampaikan nih Pak. Dah diundang, dah tidak lagi, terserahlah. Balik nih malam ndak jaga aku, silakan. 2 hari beperangan kulawan asal seberangan paret. Ndak tahulah, memang haram. Ndak boleh. Maka dari itu kenapa haram? Ibu bapak, itulah godaan kita orang Islam. Menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ujiannya. Dan ibu jangan berpikir saya tidak diuji. Berapa banyak yang datang caleg ke Sialang Tuna. Maka saya bilang saya tak terima caleg, saya tak terima tamu. Kenapa? Bahaya. Macam-macam dikasihnya. Ustaz nak ganti mobil baru dah. Goyang juga iman nanti. Ditawari mobil pula itu bukan amplop. Ya. Jadi berat. Oleh karena itu harus kita kuatkan akhirat iman kita ini dengan ibadah kita. Maka sholat kita dengan kita berwudu bagus-bagus, kita cuci muka, tangan, kepala, kaki, itu zahirnya mensucikan zahir tubuh kita. Tapi sebenarnya yang disucikan adalah hati kita. Maka ketika kita berwudu, kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatah, wa ja'alni min ibadikas salihin. Supaya kita ini suci, iman kita kuat. Kenapa? Kalau diterima uang tadi Pak, memang betul enak, rugi kita dunia akhirat. Mohon maaf, kalau kita terima itu, nanti kita minta ngeluh sama caleg, dia tak mau lagi mahirani. Kenapa tak mau mahirani? Karena katanya sudah ku kasih duit. Untuk apa lagi kau macam-macam? Sudah ku beli suara kau. Tuh rugi dunia. Yang kedua rugi akhirat. Kalau kita terima uang tuh, kita makan jadi darah, jadi daging. Makanya rumah depan masjid payah ndak sejamaah ke masjid. Kasih ke bini, bini melawan pula dengan laki. Tambah harat pula dia tuh, tambah membuat laki kesal. Bini aku nih kenapa tah lebih parah sekarang nih. Kesal nian aku nengok bini aku. Kenapa? Kalau ke pasar modelnya mantap kayak ratu. Dandanannya kayak ratu. Sekali balik ke rumah kayak pembantu. Pakai daster, koyak pula keteknya. Sekali pula masuk kamar kayak hantu. Pakai bedak dingin, lakinya terkejut. Hantu nih, rupanya bininya. Nah, kesal tuh laki. Kenapa? Kelakuan bini kayak gitu. Mohon maaf, bisa jadi karena dikasih duit yang haram tadi tuh. Anak kita nih kita kasih duit haram. Jangan heran nanti kelakuannya tambah bingal. Kau nih semakin bengak aja lah kau nih. Kelakuan tak karuan. Modelnya kau nih begini kayak anak setan aja kau. Itu saking marahnya dengan anak, tak ingat lagi nyebut anak setan kau nih. Anak sekarang pintar Pak. Biarlah aku Pak.
setannya, berarti bapak iblisnya. Nah kan dijawabnya gara-gara uang itu. Maka kita ini harus melakukan sesuatu niatnya karena akhirat. Maka caleg kalau ke pondok tuh saya bilang silahkan ikhtiar, silahkan pasang baliho, tapi caranya benar. Kalau orang mau milih, dak milih silahkan, tapi jangan pakai itu, kata saya, pakai siram-siraman. Maka bapak juga yang memilih nih, nanti pas hari H tuh bangun malam, tapi jangan nunggu serangan fajar. Ini mentang-mentang bangun malam nunggu serangan fajar depan rumah, dak. Sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, minta tunjukkan kepada Allah mana pilihan yang tepat untuk kupilih. Jangan itu. Kenapa? Karena tadi kalau kita melakukan itu, ada orang niatnya baik tapi caranya tidak baik, di akhirat nanti kena hisab. Maka akhirat ini niatnya baik. Amal dunia kita niatkan baik, jadi amal akhirat. Kalau kita niatkan akhirat, maka insya Allah semuanya jadi pahala. Kita bekerja, kita berdagang, kita ke laut, niatnya akhirat untuk memenuhi kewajiban agar anak kita bisa sekolah, dapat pendidikan. Ibu-ibu masak di rumah karena akhirat untuk berbakti kepada suami dan diridhai oleh Allah, maka dapat pahala karena niatnya akhirat. Walaupun amalnya, pekerjaannya pekerjaan dunia, tapi caranya betul. Kalau niatnya betul, caranya salah, makanya sama dengan salah. Maka saya pernah ketemu orang petani, luar biasa usahanya rajin. Kenapa? Pagi pernah saya ketemu dia manen sawit di kampung tuh. Siang saya ketemu manen sawit lagi. Ternyata pernah saya ke situ sore manen sawit. Pernah lagi ketemu malam bulan terang manen sawit lagi. Jadi saya salut dengan rajinnya bapak itu. Saya tanya, abang ini rajin nian, kataku bekerja. Macam manalah Ustadz, anak 3, ndak sekolah, ndak mondok. Aku pengen anakku ke sekolah, kalau bisa jadi orang, kalau bisa kayak Ustadz. Makanya aku banting tulang siang malam, ndak tahu pokoknya gelapkah aku manen. Pokoknya demi anak-anak aku Ustadz, supaya jadi orang, aku banting tulang siang malam. Biarlah, makanya aku rajin manen Ustadz. Ini bang kebun siapa? Ini aku ndak tahu kebun siapa Ustadz. Astagfirullah. Rupanya panen kebun orang, ndak tahu kebun siapa dipanen. Padahal niatnya bagus dah, tetapi caranya salah. Kenapa tidak tahu kebun siapa dipanen? Yang penting manen, dapat duit, bisa ngasih anak sekolah. Salah juga. Oleh karena itu, ibu-ibu yang niatnya akhirat, tidak karena dunia, tidak kecewa. Itu namanya orang yang ikhlas. Tapi kalau kita mengharapkan dunia, maka kita ini banyak kecewanya. Ibu-ibu kalau mengharap cuma dunia, kecewa. Bapak-bapak mengharap dunia, kecewa. Tetapi kalau betul-betul karena akhirat, wal inabah ila daril khulud, Allah berikan ketenangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita berjamaah karena itu perintah Allah, perintah Nabi, tenang. Tambah lagi fadilahnya besar. Maka jangan bapak-bapak ini tak berjamaah. Masjid dekat, masjid bagus, berjamaah. Supaya apa? Supaya semakin tenang, supaya semakin dekat dengan akhirat. Memang ujian ikhlas ini payah, karena ada dunia tadi yang mengganggu kita. Ada anak muda masih bujangan, rajin ke masjid. Rupanya di simpang ini rumah calon mertua. Nah ini dah ikhlas. Yang imam ke masjid duluan supaya terus jadi imam. Kalau memang sudah ditunjuk jadi imam, tidak perlu nunggu orang. Tapi dia yang mau. Kadang nyenggol lah orang lain, cuma kakinya ke depan dah. Macam mana kayak gitu? Nah, maka kita juga ada pengajian, sembahyangnya betul, niatnya, wudunya, takbirnya. Niatnya betul, usolli fardal maghribi. Pakai usolli karena kita di sini mazhab Syafi'i
tapi sebenarnya niat itu cuma dalam hati. Ini syariat hukum fikihnya. Usolli ini sunat. Yang betulnya sebenarnya niat itu dalam hati. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau usolli kita kuat-kuat berulang-ulang sampai mengganggu orang, itu tidak bagus juga. Maka saya jadi imam di Masjid Agung subuh, saya takbir pasang niat Allahu Akbar, tak masuk-masuk. Kenapa? Di belakang rupanya ada yang pakai usolli kuat, baca usolli dia, usolli fardhus subhi, terlalu fasih pula dia, usolli, sudahlah kuat, salah pula tuh. Aku tengok Pak Haji, kalau bukan Pak Haji ku tendang dah sudah tadi itu. Mana kuat usolli, itu namanya tidak tahu, salah tuh. Usolli itu kalau berulang-ulang ganggu orang tak bagus juga. Kenapa? Karena niat itu dalam hati. Jadi walaupun kadang usollinya salah, yang penting dalam hatinya. Maka saya pernah sembahyang maghrib, terbaca isya, usolli fardal isya, di belakang nyuel, Ustadz maghrib nih belum isya lagi gitu. Kataku hati cuma isya, mulut cuma isya, hati maghrib lah. Hati yang penting. Ya, maka dari itu kita berniat bagus-bagus, baca takbir, angkat tangan. Ini nih diatur dalam hukum fikih. Ya, kalau saya belajar dengan guru, ini ibu jari ini sejajar dengan daun telinga nih. Nah, kayak gini. Tapi kalaupun ke atas, tidak masalah. Saya pernah sembahyang di Bogor, takbirnya Allahu Akbar ke atas. Nah, ini lain modelnya nih. Ada pernah saya sembahyang di Masjid Agung pula, Allahu Akbar, cepatnya Allahu Akbar, kata kayak mukul nyamuk aja. Tambah lagi kemarin saya pernah ketemu, dia takbir tangannya Allah, berputar-putar. Nah, ini main gasing apa takbir ini nih. Maka takbirnya pun harus betul Bapak Ibu. Allahu Akbar, pakai alif, pakai hamzah, jangan jadi waw. Allahu Akbar. Salah. Ya, maka anak-anak kita nih kita ajari, kita perhatikan, kita awasi. Bacanya apa? Allahu Akbar, jangan wakbar. Dan juga baknya jangan panjang. Nanti terbaca panjang salah. Allahu Akbar, terus lain arti, bukan Allah Maha Besar. Allah jadi gendang. Maka tidak boleh dibaca panjang. Nah, itu saja. Itu sudah membuat sholat kita berpengaruh, iman kita jadi kuat. Kalau iman jadi kuat, susahkah, senangkah kita ingat kepada Allah? Gangguan macam-macam tidak masalah. Senang ingat kepada Allah, susah ingat kepada Allah. Tapi kalau imannya bermasalah, cahaya hidayahnya redup, jarang ke masjid, maka ingat kepada Allah cuma waktu susah. Sekarang nih musim-musimnya susah, rajin berdoa. Dulu sugih jarang ingat. Ke masjid tidak pernah, sekali rumah terbakar baru ke masjid. Itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena kata Allah cuma ingat di waktu susah. Kalau senang tak ingat, nanti susah tak ingat lagi. Allah tak mau ingat orang yang kayak gitu. Tetapi kalau dia senang susah, tetapi ketika dia susah, senang ingat kepada Allah, ketika dia susah dia diingat oleh Allah. Nabi Yunus senang ingat kepada Allah, susah dia diingat oleh Allah. Tapi Fir'aun ketika senang tidak mau ingat kepada Allah, ketika dia susah tak diingat oleh Allah. Maka ada santri saya tuh ingat susah, ingat kepada Allah waktu susah. Ditengoknya akhir bulan, buka lemari, rupanya duit tinggal 2 lembar. Yang satu pedang, yang satu abu-abu. Berapa tuh, Dek? Satu pedang, satu abu-abu. Mantuk dah ya. Nggak mau duit ya? Satu pedang, satu abu-abu berapa? 3.000. Aduh. Yang abu-abu 2.000, yang pedang 1.000, 3. Susah nian kawan. Ya Allah, ini aku kalau tidak dapat kiriman nih, mati aku hari ini katanya. Akhirnya kawan, karena susah, tidak ada duit, ambil surah Yasin, yang dicari apa? Surah Al-Waqiah.
Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau kaya, kata Nabi, man qara'al waqi'ah lam tusibhul faqah. Barang siapa rajin baca Waqiah, itu tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Maka saya mondok di Bogor, diijazahkan kiai baca surah Waqiah tiap subuh. Saya baca, bahkan saya tak mau cuma 1, 3 langsung. Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Saya suruh santri tadi tiap subuh baca Waqiah. Makanya santri saya di pondok tuh tidak ada kerja, dia cuma baca Waqiah belajar. Tapi Pak kaya tiap minggu duit datang, mamanya bawa kiriman. Nah, tapi kalau ibu mau ngamalkan silahkan juga. Bapak mau ngamalkan, baca surah Al-Waqiah. Boleh subuh, boleh sore. Kalau mau kaya. Kalau tidak dikayakan harta, dikayakan oleh Allah hatinya. Rupanya kawan tadi karena susah, akhirnya apa? Ambil Yasin, baca Waqiah. Mana lagunya mendayu-dayu pula tuh. Idza waqa'atil waqi'ah. Terbayang 2 lembar tadi dah. Maghrib baca Waqiah, Isya baca Waqiah. Nanti tahajud baca Waqiah. Tadi zuhur, asar sudah baca Waqiah. 5 kali, 6 kali baca Waqiah. Sambil berdoa, ya Allah, gerakan hati mama aku nih untuk ngirimkan aku kiriman, ya Allah. Sambil baca Waqiah. Rupanya besok datang kiriman, mamanya entah apa ingat kepada anak, langsung dikasih kiriman, dipanggil. Silakan kepada santri bernama Rifki untuk mengambil kiriman. Wah, lari kawan, mamanya tak tanggung-tanggung ngirimkan pakai kotak. Ingat dengan anak tadi tuh, berlari kawan, buka di dalam kamar. Gunting kotak tadi, mantap isinya pisang 3 sisir. Nah, kawan baca Waqiah dah. Kita ini manusia kadang tidak sabar Pak. Dikabulkan Allah doa kita, kita suudzon. Ngapa nih mama nih ngirimi aku pisang? Nah, nyuruh aku jadi orang linak nih. Ternyata kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Begitu juga Allah. Kita berdoa, rupanya Allah ini mengabulkan dengan cara Allah dan tidak langsung. Begitu juga mamanya rupanya ngirimi kiriman, tidak langsung ngasih duit, dikasihnya pisang. Di pisang tadi diselepinya amplop. Nah, dibukanya, oh ada amplop. Kata yang budak tadi, si Rifki tadi, pintar mama aku nih katanya. Ini baru mama hebat. Ini baru namanya tanda-tanda kehidupan. Meloncat langsung kawan. Ambil amplop, dibuka, rupanya kertas bertulisan, maaf mama belum jual pinang. Ya. Makanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, harapan kita adalah kebahagiaan akhirat.